Iya, begitulah. Ada kaedah-kaedah atau apa prinsip-prinsip yang kemudian harus dijaga oleh para mufasir tersebut ya. Betul. Iya iya. Baik dokter. Sebelum nanti dokter mempresentasikan subtema yang sudah disajikan, saya ingin terlebih dahulu dokter izin membacakan kurikulum vitae dari Dokter Atabik. Masya Allah. Jadi beliau ini berpendidikan dari S1 sampai S3 semuanya jurusan takfir. Luar biasa. Yang S1-nya di Universitas Islam Madinah. Kemudian yang S2 Universitas Kebangsaan Malaysia. Dan yang S3 beliau di Universitas Kebangsaan Malaysia juga. Jadi tiga-tiganya jurusannya adalah tafsir. Kemudian aktivitas beliau tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama ada juga Ketua Bidang Dakwah PPIKD. Kemudian juga beliau sebagai dosen tafsir Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jadi kebetulan kemarin semester pertama dengan Dr. Kusairi. Mohon maaf, teman dari Dr. Atabik. Barakallahu fiik. Kemudian beliau juga aktif sebagai penulis buku-buku tafsir. Di antaranya adalah studi tafsir Al-Munir karya Imam Nawawi Al-Bantani. Ini tadi sudah kami sebutkan. Baik dokter, kami berikan waktu 40 menit dari sekarang untuk menyampaikan kajiannya dokter. Baik, terima kasih Gus Ibad. Ya, beliau yang lebih famous dipanggil Gus Ibad. Para pimpinan sodako yang dimuliakan Allah, sahabat saya, narasumber Ustaz Fahmi Salim, mata'anallah bituli hayatihi wa ilmihi, segenap peserta fokus forum Quran Sodako yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'mati tadabbur, bi ni'mati fahmil Qur'an, bi ni'mati tilawatil Qur'an. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma barik lana fi majlisina, fi a'malina, fi ulumina, fi amwalina ya Rahman ya Rahim, amma ba'du. Alhamdulillah kita awali majelis ini dengan tahmid, mengagungkan, memuji Allah, juga dengan salawat dan salam kepada Rasulullah. Keduanya menjadi perantara kita insyaallah. Amin. Allah tambahkan hasanat dunyawiyah kita, Allah juga persiapkan hasanat ukhrawiyah kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Tadi sudah saya mukadimah sedikit, saya akan sedikit share beberapa slide yang penting untuk kita bahas bersama. Tema yang diminta tadi adalah tentang metode ulama menjaga makna Al-Quran dengan sebuah disiplin ilmu yang bernama ilmu tafsir. Ini bukan pembukuan ya, tapi pembakuan. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sedikit kita awali keyakinan kita dengan Al-Hijr ayat 9. Al-Quran itu terpelihara teks dan maknanya. Ini keyakinan kita. Tapi apakah kita termasuk yang memelihara atau tidak? Disitulah hadirnya para ulama, hadirnya para qurra, hadirnya para hufaz, termasuk hadirnya para mufassirin, adalah dalam rangka Allah memenuhi janjinya. Tapi karena inna, maka ada kontribusi, ada peran kita semuanya. Kalau tidak ada peran dari kita, maka tentu orang lain yang akan berperan. Pilihannya cuman apakah kita berperan ataukah kita tidak berperan. Salah satu dari peran kita termasuk adalah fokus ini, ya, forum Quran Sodako. Mudah-mudahan andil kita dalam terus-menerus menggali ilmu-ilmu Allah akan menjadi catatan kebaikan kita semua. Amin. Sebagai pengantar, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tafsir itu bagian dari ulumil Quran. Jadi disiplin ilmu yang paling kaya itu ulumul Quran, yaitu semua ilmu yang dikaitkan dengan Al-Quran namanya ulum Al-Quran. Di situ ada ilmu qiraat. Jadi Quran bacanya saja ada ilmunya. Ada tajwid, dulu saya belajar di Madinah, qiraat asyarah.
qiraat 10, ya Masya Allah. Tapi nyaman. Kenapa? Karena yang membacanya dari berbagai negara, jadi betul-betul kita menikmati gitu ya. Sama dengan kita belajar fikih, itu berbagai negara kan mazhabnya berbeda. Jadi kita betul-betul langsung praktis gitu ya. Kemudian ada disiplin ilmu yang namanya rosam, tadi sudah disampaikan sedikit. Ya, tentu menulis Al-Quran berbeda dengan menulis hadis, bahkan menulis bahasa Arab. Termasuk tadi membaca Quran diistimewakan, tidak seperti membaca hadis atau membaca teks bahasa Arab yang lain. Nah, yang ketiga inilah yang paling sangat urgen adalah ilmu fahmil Quran. Ini ada Ustadz Fahmi Salim ya. Ilmu memahami Al-Quran Al-Karim. Di situ ada tataran pertama paling rendah adalah terjemah. Jadi menterjemah itu salah satu dari media kita memahami Al-Quran. Tapi tidak memadai. Karena tadi disampaikan di awal, menterjemah itu kan mengalih bahasa. Karenanya di awal, ya, para ulama berbeda pandangan. Ada yang membolehkan, tentu terjemah harfiah. Ada yang tidak menyetujui adanya terjemah harfiah. Dibuatlah terjemah tafsiriyah atau terjemah maknawiyah. Tapi hakikatnya sama. Ya. Maka dibutuhkan ya metode yang kedua yaitu tadabbur. Itulah karya para ulama banyak sekali bagaimana qawaid tadabbur Al-Quran. Masya Allah. Karena kita ingin Al-Quran ini tidak hanya secara teori kita gali. Tapi sesungguhnya menggali Al-Quran adalah ingin menggali baik ulumnya, baik ma'aninya, baik durusnya, bahkan kunna la natajawazu an asyri ayah. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud dikatakan kami tidak pernah berganjak dari 10 ayat ini sampai kami betul-betul memahami dan kemudian mengamalkannya. Disitulah tadabbur itu merupakan upaya kita untuk menggali, untuk memaknai, bahkan untuk merenungkan. Menangislah kita di situ. Ya. Fatabakau fa illam tabqau fatabakau. Menangislah. Kalau tidak bisa menangis, ya paksakanlah untuk menangis. Itulah tadabbur. Karenanya ketika orang mentadaburi, itu akan ada sentuhan-sentuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tataran yang ketiga yang paling tinggi adalah levelnya tafsir. Jadi memahami Al-Quran, kita menggunakan ya terjemah. Kemudian yang paling kuat adalah banyak sekali karya para ulama tentang tadabbur. Ayat-ayat Al-Quran, ada Nadharat fil Quran, itu kan tadabbur, ya, sekian banyak yang itu menguatkan ya interaksi kita dengan Al-Quran. Yang paling komplit, yang paling komprehensif adalah memang tafsir Al-Quran. Kalau kita lacak demikian, ya tafsir itu tadi tentu harus digali sebab nuzulnya, ya apakah ayat ini kategorinya makkiyah, madaniyah, kedudukannya bagaimana. Kemudian ayat ini dengan ayat yang lain kita cari munasabahnya, kita pertemukan. Kemudian kita rumuskan ya istimbatul ahkamnya sekian banyak. Itulah tafsir Al-Quran yang sangat agung. Tapi tafsir itu adalah bagian dari ulumil Quran. Maka secara historis dahulu tidak ada itu tafsir. Kitab tafsir tidak ada. Tafsir itu bagian dari kitab hadis. Dalam kitab Sahih Bukhari ada babut tafsir. Jadi hadis duluan ya, kitab hadis duluan. Barulah. Tapi disitulah tafsirnya memadai, tafsir dari riwayat Rasulullah dan kemudian para sahabatnya. Nah, dalam dunia tafsir, ini saya awali dari gambaran umum. Studi tafsir itu ada 3 studi yang saya alami dalam ya mengikuti perkuliahan. Ada studi tentang metodologi. Metodologi itu kan bagaimana, apa alat-alatnya, apa caranya untuk kita bisa menafsirkan Al-Quran secara prinsip. Semua disiplin ilmu ada metodologinya, ya, ada alatnya. Tadi ada ya hal-hal yang memang sifatnya prinsip, tidak mungkin tidak. Itulah yang kemudian para ulama ya merumuskan sekian banyak metodologi agar kemudian tafsir yang dihadirkan oleh siapapun itulah tafsir dalam rangka menggali dan kemudian ya memberikan pencerahan. Ya, semakin dekat dengan Al-Quran, semakin dekat dengan Islam, dan pada gilirannya umat mampu ya dan tepat untuk mengamalkan Al-Quran. Jangan sampai malah ya kita tafsirkan tapi malah tambah bingung, ya, tambah jauh dari Al-Quran. Ya, itu bukan ranah yang diinginkan. Jadi bagaimananya nanti metodologi, ya tentu ini pembahasan yang sangat panjang.